Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi manajemen saya, yang dimana di sini akan menganalisis sistem informasi manajemen yang ada pada suatu perusahaan ataupun pada suatu bisnis. Nah, di sini saya memilih untuk menganalisis sistem informasi manajemen yang ada pada bisnis online. Baiklah, yang pertama, di sini kita akan membahas beberapa bagian. Yang pertama itu ada dimulai dari bab 1, yang dimana pada bab 1 ini kita akan membahas latar belakang dari adanya makalah ini ataupun pemilihan judul ini, dan juga ada rumusan masalah, dan yang terakhir pada bab 1 ini ada tujuan. Dan pada bab kedua, di sini kita akan membahas bagaimana peranan sistem informasi manajemen bisnis yang ada pada suatu bisnis. Lalu kita juga akan membahas lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen yang ada pada toko bunga MyFlow ini yang akan menjadi studi kasus kita. Nah, pada bab yang ketiga, di sini kita akan menyimpulkan dan memberikan saran untuk adanya kemajuan dari sistem informasi manajemen ini. Nah, baik, kita bahas saja langsung ke bab 1, bagian pendahuluan. Yang melatar belakangi adanya sistem informasi manajemen ini itu seperti yang kita lihat, perkembangan teknologi di era modern ini menjadi dampak yang baik bagi kehidupan manusia, yang dimana bisa mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber untuk kepentingan kita masing-masing. Juga salah satu dari adanya sistem informasi manajemen ini adanya internet, yang dimana yang kita ketahui internet ini itu dapat digunakan oleh berbagai khalayak. Salah satunya sebagai alat untuk menjual dan juga memasarkan produk. Dalam studi kasus sistem informasi manajemen toko bunga ini, di dalam toko bunga ini dia membutuhkan sistem secara global agar aplikasi yang dibuat ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari pembuatan sistem, dan juga bisa melakukan pemasaran tidak hanya di pasar lokal tetapi juga bisa menjangkau internasional. Dan juga dengan adanya sistem informasi manajemen ini, itu dapat mempermudah pemasaran pada penjualan bunga yang ada di toko tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah dari latar belakang yang sudah kita bahas tadi itu, yang pertama, bagaimana peranan sistem informasi manajemen yang ada di dalam sebuah bisnis. Yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen di dalam penjualan toko bunga MyFlow ini. Yang ketiga, apa saja fitur-fitur sistem informasi yang ada di aplikasi web toko bunga ini. Nah, tujuan dari penulisan ini yang pertama itu agar kita mengetahui peranan sistem informasi manajemen dalam bisnis. Lalu yang kedua, untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen yang ada pada toko bunga MyFlow ini. Lalu yang terakhir, tujuannya yaitu agar kita mengetahui fitur-fitur sistem informasi yang ada di aplikasi web toko bunga ini. Nah, selanjutnya bagian pembahasan. Yang pertama kita akan membahas apa saja peranan sistem informasi manajemen yang ada pada bisnis. Sistem informasi itu seperti yang kita ketahui yang merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan, dan juga dia melakukan mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan, atau yang lebih singkatnya dapat melakukan input, proses, dan output. Nah, dari sudut pandang bisnis ini, sistem informasi merupakan aktivitas dalam memberikan nilai tambah dalam perolehan informasi yang akan digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan,
memperbaiki kinerja, dan juga untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Proses bisnis ini mengacu pada cara organisasi saat dia mengordinasikan pekerjaannya. Nah, secara garis besar, perusahaan bisnis kinerja tergantung pada seberapa baik proses bisnis yang dirancang dan dikoordinasikan. Jadi, perkembangan suatu bisnis itu ya tergantung dengan proses bisnisnya. Seefektif apakah proses yang dijalankan. Seperti yang kita lihat pada gambar yang di sampingnya itu, proses dari bisnis tersebut, ada penjualan, terus ada nanti di bagian keuangannya, terus yang terakhir itu yang memproduksinya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sistem informasi manajemen pada toko bunga MySflow. Yang pertama, kita akan membahas sedikit profil tentang toko bunga ini. Toko bunga MyFlow ini merupakan usaha buket bunga Polaroid yang dimana dia bergerak di bidang produk kreativitas bunga yang merupakan dan memiliki produk utama di toko ini ialah bunga yang dipadukan dengan foto Polaroid. Adapun struktur ataupun bagan dari toko bunga ini, yang pertama itu owner, yang keduanya kepala toko, dan di bawahannya itu kasir dan SPG. Basis pengembangan sistem pada toko ini yaitu dia menggunakan aplikasi yang berbasis web. Aplikasi berbasis web ini yang dimana kita ketahui sebuah tren baru yang memudahkan proses bisnis sebuah organisasi. Web ini sendiri merupakan aplikasi yang fleksibel yang dapat diakses masyarakat global yang berkaitan langsung dengan organisasi. Desain sistem toko bunga MySflow yang seperti kita lihat pada gambar ini merupakan desainnya. Yang pertama itu customer ataupun pelanggan yang melihat barang lalu mencoba di kamar pas, yang bisa kita sebut juga itu sebagai proses inputnya. Kemudian SPG membuat bukti pemesanan dan mengantar barang dan bukti pemesanan, dan sebagai hasil dari output yaitu melakukan pembayaran. Nah, kebutuhan performance pada sistem ini menjalankan beberapa perintah user dan memberikan tanggapan dengan baik dan cepat. Setiap user yang ingin melakukan order akan direkam oleh sistem sesuai dengan kebutuhan user dan melakukan pembayaran melalui virtual account yang dikeluarkan oleh sistem. Setelah itu, informasi akan diterima oleh admin dan diproses sesuai dengan pemesanan. Nah, ini merupakan proses input dan output dan juga proses dari sistem informasi manajemen pada toko bunga MySflow ini. Selanjutnya, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem yang ada pada toko bunga ini itu ada kebutuhan fungsional bagi pelanggan dan kebutuhan fungsional bagi admin. Dan seperti yang sudah kita lihat di sini, untuk pelanggan dia memiliki kode fungsi tersendiri, yaitu login, menu pilihan, pengaduan yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Lalu pada pengguna ataupun admin, di sini juga dia memiliki kode fungsi yang berbeda dari user ataupun pelanggan tadi, dan juga memiliki nama fungsi yang berbeda juga, seperti pengolahan data penjualan dan pilihan fungsi, dan tentu tujuan dari nama fungsi ini sendiri juga berbeda. Kebutuhan non-fungsional di sini juga memiliki kode fungsi yang berbeda. Nama fungsinya juga berbeda. Tujuan dari sistem yang dijalankan juga berbeda dari yang sebelumnya. Lalu use case diagram. Dalam use case diagram dijelaskan peran customer, admin, dan owner yang memiliki hak akses masing-masing. Seperti kita lihat pada gambar di sampingnya, di sini customer dapat melakukan register, order, belanja, menginput, mengolah item.
dan dengan melakukan login, dan juga customer dapat melakukan pembatalan pada order agar saat dia ingin membatalkan pemesanan. Dan sedangkan admin juga dapat mengakses katalog, register order, belanja input, dan juga dia dapat mengakses mengolah item. Sedangkan owner dia dapat melakukan laporan penjualan. Flowcard sistem informasi toko bunga. Ya, kira-kira seperti ini gambaran dari flowcard sistem informasi toko bunga ini. Yang dimana di sini itu yang pertama, pelanggan itu melakukan login ataupun start dengan memilih bunga. Lalu jika cocok dengan pelanggan, maka pelanggan akan memesan bunga tersebut. Lalu pelanggan akan didata. Setelah didata, maka pihak dari toko bunga ini akan mencari stok, apakah stok tersebut tersedia atau tidak. Jika tersedia, pelanggan akan segera melakukan pembayaran, dan jika belum tersedia, maka pihak dari Mayasflow ataupun toko bunga ini akan melakukan pencarian stok yang dicari oleh pelanggan. Nah, setelah melakukan pembayaran, lalu pihak dari toko bunga ini akan melakukan pengiriman bunga yang ke alamat yang sudah diberikan. Nah, jika misalnya tidak ada bunga yang cocok, maka pelanggan akan melakukan logout. Nah, yang selanjutnya itu DFD. DFD ini itu merupakan aliran data dari sebuah sistem. Yang dimana kita lihat sistem informasi toko bunga ini, DFD-nya seperti ada gambar yang di samping ini ya. Lalu sistem informasi di aplikasi web toko bunga Mayasflow. Nah, seperti inilah gambaran dari aplikasi yang dimiliki oleh toko bunga ini. Gambar yang pertama itu merupakan tampak bagian depan di mana saat aplikasi yang sedang diproses untuk memasuki laman pemesanan. Kalau gambar yang kedua ini itu merupakan kalau kita sudah login, maka akan tampil gambar aplikasi seperti gambar sebelah kanan ini, yang dimana di situ ada testimoni, ada profil, lalu ada pencarian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bab yang ketiga yaitu penutup. Kita akan menyimpulkan dan juga memberikan saran dari semua pembahasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini saya menyimpulkan pada sistem informasi penjualan bunga pada toko Mayasflow yang menggunakan aplikasi ini itu merupakan bentuk dari perbaikan sistem informasi yang awalnya dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi informasi. Aplikasi yang dibuat ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pihak toko Mayasflow untuk menangani sistem informasi penjualan bunga yang diterapkan. Jadi toko bunga ini membuat sistem informasi sendiri agar memudahkan tokonya dalam melakukan penjualan dan juga pemasaran. Dan saran yang kita berikan di sini berdasarkan hasil pembahasan dan juga kesimpulan, maka saran yang ditujukan untuk objek atau organisasi ini yaitu lebih meningkatkan keamanan dalam sistem informasi ini, yang dimana terdapat transaksi penjualan yang perlu dilakukan backup data secara permanen untuk memperkecil resiko kehilangan data. Baiklah, demikian presentase saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.